pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Asri, salam penyertaan Tuhan. Haleluya. Hari ini, pada malam ini kita datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan namanya yang hidup, sebab hanya Dia Tuhan pengharapan kita. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kau Tuhan pengharapan kami. Mari sama-sama kita nyatakan. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Padamu
Hanya bagimu kami berpegang teguh Tuhan. Sebab itu kami setiap Tuhan anak-anakmu Tuhan Yesus, kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau memuji membesarkan namamu Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami anak-anakmu yang rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah urapanmu Tuhan Yesus, jamahan-Mu ada di atas setiap kami anak-anakmu di tempat ini. Dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami pemuda-pemudi remaja di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya selesai. Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus bekerja di tempat ini Bapa di dalam nama Yesus. Kami serahkanlah seluruh rangkaian acara ibadah kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersehati mematahkan segala kuasa-kuasa roh jahat, iblis, setan, roh penipu kami hancur, kami patahkan. Kau tinggalkan kami semua di tempat ini. Tidak ada bagian-Mu atas kami setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Bab hanya Dia Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Ada amin. Amin. Bab hanya baginya kita bersorak-sorai. Kita mau menaikkan syukur yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya.
kita mau bersorak-sorak lebih lagi bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Segala syukur kami hanya bagi-Mu Bapa yang Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, mari kita lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari semua bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Sekali lagi nyatakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mengangkat tangan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab lebih dalam kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran.
Kami mau rasakan kasih-Mu Ku tinggikan
kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tiap-tiap hari dalam hidup kami, pengenalan akan Tuhan, biarlah bertambah-tambah menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Tuhan Yesus akan disampaikan. Biarlah Tuhan setiap umat membukakan hati. Buatlah mereka mengerti akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita akan firman-Mu Tuhan Yesus. Agar mereka menjadi kaya akan firman Tuhan. Mereka kaya dengan firman Tuhan. Dan mereka akan melakukannya Tuhan Yesus, yang akan mengubahkan hidup mereka. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mata rohani sudah terbuka menjadi setiap umat Tuhan dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu ini kepada-Mu hingga pada akhirnya. Biar hanya Engkau saja yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami usirkan segala penjahat setan, kegelapan, segala kekacauan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mengerti firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu Roh Kudus yang luar biasa bekerja melawan setiap kami, melawan setiap umat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita percaya bersama-sama, kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Dengan sukacita tentunya kita akan menerima kebenaran Tuhan ya. Isi hati Tuhan. Kita buka saja yuk dari Roma 6 ayat 10 sampai 11. Semuanya membaca ya. Semuanya membukakan hati tentunya. Yuk, kematian terhadap dosa ya. Jadi setiap kita harus mati terhadap dosa, supaya dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita, atas hati kita, pikiran kita ya. Supaya kita memiliki pikiran-pikiran benar, hati yang benar, perbuatan, perkataan, tindakan yang benar. Sudah semuanya ya? Sudah siap semua membaca firman Tuhan? Amin, puji nama Tuhan. Yuk, 1, 2 ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Nah ya, sangat jelas sekali firman Tuhan ini berkata sebab kematiannya. Kematian siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu ya, sudah ini saudara mati terhadap dosa ya. Jadi kematian Tuhan Yesus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali saja. Satu kali, tidak berulang-ulang. Ya. Jadi setiap kita juga kalau kita sudah mati terhadap dosa, satu kali saudara. Haleluya. Jangan berulang-ulang. Berarti dosa itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Ya. Tetapi kita yang berkuasa atas dosa. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Firman Tuhan ini berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali saudara, dan itu untuk selama-lamanya berlaku. Dosa itu tidak berkuasa lagi. Ya, karena kita tahu upah dosa itu adalah maut. Karena maut juga sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus ya, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengalami maut lagi, tapi kita mengalami apa? Hidup yang kekal. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan ya, semuanya merespon saudara supaya saudara mengerti akan firman Tuhan ya. Dan kemudian dikatakan, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah ya. Setelah Yesus mati terhadap dosa saudara, kemudian kehidupannya untuk siapa? Untuk Allah. Ya, kehidupannya untuk Allah selama-lamanya. Selama Tuhan Yesus di bumi, firman Tuhan berkata, ya Yesus itu mengambil rupa seorang hamba, bukan raja. Padahal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bahkan raja di atas segala raja. Tapi Yesus mau merendahkan hatinya, mengambil rupa seorang hamba budak saudara. Ya, supaya apa? Supaya Yesus itu memiliki kerendahan hati. Haleluya. Supaya Yesus itu melayani. Hamba itu pasti melayani saudara ya. Bukan untuk dilayani tapi melayani. Nah, pastikan kita memiliki hati hamba.
Haleluya. Supaya kita mau memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan dan untuk melayani jiwa-jiwa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kemudian dikatakan kehidupannya untuk apa? Kehidupannya, ya, adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Yesus telah mati terhadap dosa, kemudian dia menyerahkan hidupnya untuk Allah. Selama di bumi mengambil rupa, ya, seorang hamba sama seperti kita, saudara, menjadi apa? Manusia. Haleluya. Hanya Yesus, saudara, tidak berdosa. Hanya Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Itu perbedaannya, ya. Tuhan Yesus dengan kita, saudara, ya. Kita berdosa, makanya kita memerlukan Tuhan Yesus. Tapi setelah kita di dalam Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diselesaikan. Karena kan firman Tuhan berkata di Roma 3 ayat 3, ingat ya, ini menjadi bahan atau saudara kebenaran firman dalam hidup kita, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan dan kita berani memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Roma 3 ayat 3, semua orang telah berbuat dosa, ya. Kemudian saudara disambung nanti Roma 6, Roma pasal 6 ayat 3. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa itu maut, penghukuman kekal, neraka. Tetapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal, ada pengampunan. Amin. Makanya setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan kesadarannya sendiri, saudara, maka dosa-dosanya itu diampuni. Haleluya. Nah, dosanya diampuni, dosanya diselesaikan. Dia tidak hidup lagi di dalam dosa, tapi dia hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Nah, ya, jadi Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi menyerahkan kehidupannya, ya, untuk melayani Allah, untuk melayani Bapa di sorga. Tidak ada tujuan yang lain, saudara, ya. Dia memberikan hidupnya untuk melakukan kehendak Bapa selama di bumi. Kita tahu bagaimana proses perjalanan kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini sampai Tuhan Yesus itu di kayu salib, saudara. Nah, ya, sampai Tuhan Yesus itu mati, kemudian dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian hidup, saudara, selama 40 hari menampakkan diri. Sesudah itu Yesus naik ke sorga. Saat ini Yesus ada di sorga untuk apa? Menyediakan tempat atau rumah orang-orang yang percaya. Ya, sebab Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ juga pelayan-pelayanku berada. Jadi di mana Tuhan Yesus berada, kita juga nanti akan berada di sana. Tuhan Yesus ada di sorga, kita juga harus pastikan, saudara, kita ada di sorga. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, ya, jadi seperti firman Tuhan ini selanjutnya dikatakan, saudara, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi demikian hendaknya kamu memandangnya, memiliki pengertian yang sama juga seperti Tuhan Yesus, saudara, ya. Dikatakan apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Haleluya. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kita juga harus memiliki pemikiran, oh, Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa, saya juga harus mati terhadap dosa. Haleluya. Nah, ya, jadi setiap pemuda-pemudi, setiap umatnya Tuhan harus memiliki pikiran seperti itu, bahwa saya harus mati terhadap dosa. Haleluya. Dan juga saudara hidup untuk Yesus Kristus, ya, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kita harus memiliki pandangan dan pengertian yang sama seperti yang dimiliki Kristus. Haleluya. Nah, kalau kita tidak memiliki pandangan seperti itu, saudara, nanti kita bisa ini, ya, bermain-main, menganggap remeh dengan kehidupan roh kita. Ya, kita tidak memiliki komitmen yang kuat, saudara, untuk mati terhadap dosa dan memberikan hidup kepada Tuhan. Nah, ya, nanti bisa sesuka hati kita. Oh, lagi senang ya datang, lagi tidak senang ya nggak datang. Ada gangguan sedikit saja kita, saudara, sudah terjebak di dalamnya, ya. Untuk tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mau melayani Tuhan, saudara, ya. Cuek, saudara. Ya,
ya, dengan kehidupan roh kita, dengan tanggung jawab kita. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Nah, jadi kalau kita mengerti bahwa kita sudah mati terhadap dosa, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa kita, dan kita mau dengan kesadaran ya, dengan kerelaan hati, kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita juga, saudara, memiliki pengertian, pemikiran seperti itu, luar biasa. Pasti kita akan sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Harusnya seperti itu. Haleluya. Ya. Nah, seperti dikatakan Filipi 2 ayat 5. 1-2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi dalam hidup kita bersama, dalam kehidupan kita bersama, bukan sendiri ya. Bukan sendiri, saudara. Kalau hidup sendiri nanti itu bisa egois ya, mementingkan diri sendiri, saudara. Itu nanti yang akan muncul. Tapi dalam kehidupan kita bersama, di dalam tubuh Kristus, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan Yesus Kristus? Yaitu dia memberikan hidupnya kepada Allah. Haleluya. Nah, jadi kita juga harus seperti itu, saudara, memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus. Kalau saudara belum seperti itu, saudara bisa minta, Tuhan, aku mau memiliki pikiran dan perasaan sama seperti-Mu, Tuhan, supaya aku bisa menyerahkan hidupku kepadamu. Masa mudaku ini aku serahkan kepadamu, dan aku mati terhadap dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku. Aku yang harus berkuasa atas dosa. Nah, jadi ada komitmen yang kuat. Ya, bukan didorong, dimotivasi, saudara, dari luar. Kalau hanya cuma didorong-dorong, dimotivasi, itu, saudara, dasarnya itu tidak kuat. Kapan motivasi, dorongan dari luar tidak datang kepada saudara, saudara pasti berhenti, stagnan. Nah, lalu sampai kapan? Kapan saudara sampai nanti kepada rencana Tuhan? Kapan saudara sampai kepada garis finish? Ya, kapan saudara mau berjalan dalam kehendak Tuhan? Kapan saudara mau menyenangkan Tuhan? Nah, ya, padahal Tuhan, saudara, ya sudah berkorban bagi kita. Ya, tidak hanya sekedar berkorban, tapi memberikan nyawanya, saudara. Dan ya, untuk sampai menyerahkan nyawanya itu tidak hanya saudara, dipotong atau dibunuh, tapi dengan perjalanan salib yang begitu, saudara, prosesnya yang sangat luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kalaupun saudara masih muda, ya, saudara harus dari kesadaran, dari keleraan hati saudara, yang memiliki komitmen yang kuat, saudara, untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, supaya mengikut Tuhan ini menyenangkan bagi saudara, ya, tidak menjadi satu ikatan. Maksudnya saudara menjadi satu membuat saudara menjadi tidak bebas lah, ya. Ini saudara seolah-olah hidup di dalam aturan-aturan yang kaku. Nah, sesungguhnya tidak seperti itu, saudara, ya. Itu kenapa bisa terjadi dalam hidup saudara? Ya, karena memang saudara belum menyerahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan. Makanya ini seperti satu tekanan, satu aturan. Padahal tidak, saudara, ya. Kita semuanya di bawah kasih karunia Tuhan, ya. Harusnya kita bersuka cita, roh kita bebas untuk hidup di dalam Tuhan, tidak di bawah tekanan, tidak di bawah aturan-aturan, saudara, ya, tapi di bawah kebenaran. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Haleluya, bukan menekan, ya. Bukan menekan saudara, bukan saudara supaya hidup di dalam aturan-aturan, tidak. Tapi kebenaran yang saudara miliki, kebenaran yang saudara terima, itu memerdekakan. Haleluya, memerdekakan hati saudara, memerdekakan pemikiran saudara, memerdekakan prinsip-prinsip saudara yang tidak benar. Sehingga saudara pun dengan sukacita memberikan hidup kepada Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 10 ayat 5. 1-2 ya. Kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, harus sampai ke sana. Ya, harus bertumbuh saudara. Nah, supaya saudara bisa mengerti firman Tuhan ini dan mau melakukannya. Haleluya. Haleluya ya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan tidak hanya untuk didengar, ya, tetapi saudara didengar, saudara terima dan saudara lakukan. Dikatakan di sini kami mematahkan siasat, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah ya, harusnya saudara kita mematahkan dan merubuhkan di dalam nama Yesus segala keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Tuhan. Saya robohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya itu jadi, supaya itu saudara lakukan, untuk itu sebelumnya saudara sendiri harus merendahkan hati untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Nah ya, supaya kita bisa saudara mematahkan bahkan merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Ya, sekarang banyak manusia saudara membangun. Nah, kubu-kubu, benteng-benteng saudara. Ya, untuk apa? Menentang pengenalan akan Tuhan, untuk berontak saudara, untuk tidak percaya kepada firman Tuhan. Loh, ini kan sudah tidak zamannya lagi seperti itu. Itu kan zamannya dahulu. Padahal saudara, firman Tuhan itu tidak pernah lekang oleh waktu. Haleluya. Nah, tidak bisa berubah oleh karena waktu dan masa. Nah, kita yang harus berubah, mengikuti firman Tuhan. Haleluya. Bukan firman Tuhan yang mengikuti zaman, gak bisa. Tidak akan bisa, Tuhan gak bisa kompromi. Firman Tuhan gak bisa ke kompromi. Nah, bagaimanapun nanti, nah saudara, canggihnya teknologi, kemajuan dunia ini saudara, ya firman Tuhan gak bisa kompromi. Haleluya, firman Tuhan ya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, jadi gak pernah salah. Haleluya, kita manusia yang salah saudara, makanya perlu kebenaran. Haleluya, supaya kita belajar. Nah ya, agar kita menjadi apa? Benar. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya diantara saudara, yuklah bukakan hati lah, rendahkan hati ya. Tidak ada yang angkuh saudara ya untuk menentang pengenalan akan Allah. Bahkan dikatakan di sini kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi pikiran-pikiran yang gak benar. Ya, pikiran-pikiran yang tidak benar, yang di luar daripada firman Tuhan. Nah, itu harus apa saudara? Harus ditawan, ditaklukkan. Haleluya. Jangan saudara biarkan, bahkan saudara iakan, saudara setujui dengan pikiran-pikiran yang gak benar. Saudara menghayal, udah sampai kemana-mana ya. Nah, yang mematikan iman saudara, mematikan pengharapan saudara, mematikan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam hidup saudara. Itu saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah, tidak bisa dikerjakan seperti itu. Haleluya. Tapi harus kita tawan di dalam nama Yesus. Segala pemikiran yang tidak benar, segala pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, segala pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya tawan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa ada dalam pikiran saya. Yang ada dalam pikiran saya adalah pikiran Kristus. Haleluya. Pikiran yang apa saudara? Yang sesuai dengan kebenaran. Haleluya. Dan kemudian apa saudara? Taklukkanlah di bawah kaki Kristus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau enggak pikiran ini bisa jahat loh saudara. Ya, kalau enggak ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Ya, karena tabiat manusia, apalagi saudara muda, ya, saudara kan punya pola pikir. Nah, pola pikir saudara mungkin oleh karena ini ya pengetahuan, oleh karena lingkungan, atau oleh karena nah saudara habis ini ya belajar dari situasi dan keadaan, oleh karena nah ini kehidupan saudara. Nah, bisa nanti saudara memiliki pola pikir yang gak benar. Makanya saudara yang kasih nama Yesus, nah itu semuanya harus ditawan. Haleluya, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara hanya izinkan pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang sesuai saudara dengan kebenaran. Pikiran-pikiran Kristus itu yang saudara biarkan bekerja di dalam pikiran saudara. Haleluya.
Nah, kapan pikiran itu saudara, nah bertolak belakang dengan kebenaran, apalagi itu membangkitkan ego saudara, membangkitkan kesombongan, membangkitkan keangkuhan. Oh, itu udah menentang saudara ya pengenalan akan Tuhan. Itu sudah menentang pengenalan akan Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Tuhan hanya bisa bekerja kalau kita merendahkan hati kita. Haleluya. Nah, kalau kita tidak merendahkan hati kita, nah saudara kita ya Tuhan tidak akan bisa bekerja dalam kehidupan kita ya. Akhirnya saudara kita nggak ngerti apa-apa. Nah ya, seolah-olah kita sudah mengerti, padahal tidak ya, padahal jauh saudara dari yang Tuhan inginkan. Untuk itu marilah setiap pemuda-pemudi, nah saudara menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, karena itulah yang benar. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Iya. Nah ya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, nah supaya benar-benar memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Satu dua ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, coba selidiki dulu bagaimana pikiran saudara sepanjang minggu ini. Adakah pikiran saudara memikirkan perkara-perkara roh? Ya, atau pikiran yang sia-sia, ya, atau pikiran yang sia-sia. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, sepanjang minggu ini bagaimana? Adakah saudara memikirkan perkara-perkara roh, memikirkan Tuhan? Aduh, bagaimana ya? Bagaimana ya untuk menyenangkan Tuhan? Bagaimana ya supaya aku bisa mempersembahkan kehidupanku ini kepada Tuhan? Bagaimana ya supaya aku ya semakin merendahkan hati ya? Bagaimana ya supaya aku semakin bisa bersekutu intim dengan Tuhan ya? Bagaimana supaya aku lebih bergaul lagi dengan Tuhan? Bagaimana ya supaya aku bisa menyenangkan Tuhan? Adakah saudara memiliki pikiran seperti itu? Seharusnya seperti itu. Haleluya. Karena saudara sudah menjadi anak Tuhan, harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, itu harus saudara kerjakan tiap-tiap hari. Haleluya. Nah ya, jadi tidak hanya di dalam ibadah ini, tapi tiap-tiap hari coba saudara jaga hidup saudara, berkomitmen saudara untuk tidak memikirkan yang sia-sia. Ya, apalagi pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran nakal saudara ya, ingin berbuat kepada seseorang ya, apa ya, mungkin saudara karena ada sesuatu di hatinya, kebencian, dendam, nah ya ada kepahitan. Kapan ya kesempatan, kapan ya aku lampiaskan ini, hatiku ini, aku tidak kuat lagi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, mungkin pada saat saudara di hadirat Tuhan, Tuhan menjamah saudara, Tuhan berkata ya, Tuhan berkata anakku engkau harus mengampuni. Bisa saja saudara berkata ya Tuhan aku mengampuni, tetapi di luar daripada ibadah ini, apalagi saudara lihat wajahnya, dibangkitkan lagi emosi saudara, dibangkitkan lagi kebencian, kepahitan tadi. Seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Nah ya, jadi pikiran yang sia-sia itu saudara, itu supaya tidak ada dalam kehidupan saudara. Haleluya. Segera usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara punya kuasa, saudara yang harus menguasai pikiran. Nah ya, kalau tidak benar saudara bisa menyingkirkan itu dari pikiran saudara ya, dan saudara isi dengan pikiran-pikiran kebenaran, pikiran-pikiran Kristus. Karena dengan pikiran itu saudara nanti bisa dibawa kepada hal-hal yang gak benar, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang saudara membuat saudara jadi tertuduh, jadi tertekan, jadi terintimidasi, membuat saudara menjadi down saudara, down ya, membuat saudara menjadi tawar hati. Nah ya, jadi kalau datang seperti itu, harus saudara ini ya usir dalam nama Yesus. Haleluya. Nah ya, supaya kita tidak memiliki pikiran yang sia-sia. Haleluya. Nah ya, jadi dikatakan di sini jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu saudara, dia memiliki pikiran yang sia-sia. Siapa yang mengenal Allah? Coba katakan saya.
Iya, semuanya pasti mengenal Allah ya. Belum semua mengangkat tangan. Siapa yang mengenal Allah katakan saya. Iya, setiap kita harus mengenal Allah. Makanya saudara, kalau kita mengenal Allah berarti kita tidak memiliki pikiran yang sia-sia. Katakan saya tidak memiliki pikiran yang sia-sia. Karena saya mengenal Allah. Karena saya hidup di dalam Allah. Dan saya sudah menyerahkan diri saya kepada Allah yang hidup. Iya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dijadikanlah ya bagi setiap pemuda-pemudi, dijadikan Tuhan dalam hidup saudara, dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi berjaga-jaga bahwa saudara sudah mengenal Allah, bahwa saudara ada di dalam Allah. Oleh sebab itu pikirannya tidak sia-sia. Kalau pikirannya sia-sia, saudara punya kuasa untuk mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara berkuasa untuk menyingkirkannya dan segera gantikan dengan pikiran-pikiran yang benar. Amin. Pikiran yang membangkitkan, pikiran yang memberikan gairah, pikiran saudara yang memberikan roh yang bernyala-nyala, pikiran yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan, sehingga saudara hidup bergairah dalam Tuhan, bukan hanya pada saat ibadah, tapi di luar ibadah, di kehidupan saudara tiap-tiap hari, saudara tetap bergairah, hidup sebagai anak Tuhan. Haleluya. Nah ya, tidak tertawan saudara. Kalau saudara tertawan, nah ya, berarti ini ya, saudara masih ini. Nah ya, apa ya, belum, pengikutannya ini belum benar ini ya, ada yang salah ini. Kalau saudara merasa ini ya, mengalami ini, tertawan, tertekan, terintimidasi, itu semuanya kan tipu daya setan. Padahal nah sudah dibebaskan dari hal tersebut ya. Jadi mari kembali pada firman Tuhan. Makanya isi hidup saudara dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu memerdekakan saudara. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi orang yang mengenal Allah pikirannya tidak sia-sia ya. Yang mengenal Allah, setiap orang yang mengenal Allah pikirannya tidak sia-sia. Yang tidak mengenal Allah, nah itu tadi pikirannya sia-sia saudara, bahkan bisa jahat ya pikirannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi setiap saudara sudah di dalam Allah, sudah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pikiran saudara tidak sia-sia, tapi memikirkan perkara-perkara roh, perkara-perkara yang di atas ya. Bukan hanya nah perkara-perkara nah untuk kehidupan saudara nah tiap-tiap hari. Oke, puji nama Tuhan. Yuk, Efesus 4 ayat 23. 1-2 ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah ya, jadi supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita sambung saja 1 Petrus 4 ayat 1. Apinya dinonaktifkan aja ya. 1 Petrus 4 ayat 1. 1-2 ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah ya, berarti apa? Dia menyangkal diri. Nah ya, kalau dia saudara menderita penderitaan badani, berarti dia menyangkal dirinya. Pasti dia akan berhenti berbuat dosa. Tapi kalau dia tidak menyangkal dirinya, nah ini tadi saudara ya, dosa itu bisa lagi nah bekerja di dalam kehidupan. Dikatakan di sini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu seperti itu. Ya firman Tuhan berkata, saudara, kita dikaruniakan bukan hanya untuk diselamatkan, tapi kita juga menderita bagi Kristus. Nah itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi kalau secara jasmani kita menderita, saudara bayar harga, menyangkal diri untuk mengikut Tuhan, memang itu sudah menjadi bagian saudara. Haleluya. Karena Kristus juga seperti itu saudara. Untuk melakukan kehendak Bapa selama di bumi, Yesus itu apa? Menderita secara badani. Bukan hanya menderita saudara, wow ya, nyawanya juga saudara ya. Nah ini diserahkan. Nah ya, supaya kita bisa nah diselamatkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau mengalami penderitaan badani oleh karena mengikut Kristus, karena saudara bayar harga, menyangkal diri, nah
itu sudah menjadi bagian yang sudah ditentukan saudara. Saudara harus bangun, nah ya, pagi-pagi karena saudara mau memuji, menyembah Tuhan, saudara mau berdoa, itu memang sudah menjadi bagian dalam hidup saudara. Kalau saudara ya memang benar-benar saudara mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, pasti melakukannya dengan sukacita, bukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan terpaksa, ya bukan dengan tertekan. Apa ini doa-doa terus, doa-doa terus. Loh saudara, itu memang sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Itu namanya apa saudara? Menyangkal diri, bayar harga. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kita juga harus mempersenjatai diri kita seperti itu. Memiliki pikiran seperti itu. Oh Yesus saja sudah menderita secara badani. Apalagi saya juga harus mau juga menderita secara badani. Jadi kita tidak hanya mau ini menerima saudara keselamatan, menerima kemenangan, keberhasilan. Tapi kita tidak mau diproses oleh Tuhan ya. Harus kita juga mau. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, supaya firman Tuhan kita genapi dalam kehidupan kita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Benar saudara, kalau dia menyangkal diri bayar harga, pasti dia berhenti berbuat dosa. Tapi saudara, kalau dia tidak bayar harga, tidak mau menyangkal dirinya, tidak mau menderita secara badani, nah ini tadi dosa tadi bisa bekerja lagi. Dosa tadi bisa menjalan, dosa tadi akan menggiurkan, dosa tadi menggoda, dan saudara pun tergoda. Nah itu tadi, ya saudara pun tergoda, dibangkitkannya emosi, dibangkitkan nah pikiran saudara, hati saudara, dibangkitkannya saudara. Kenapa? Nah ini tadi tidak mau menderita badani, ya tidak mau bayar harga, tidak mau menyangkal diri. Ya untuk melakukan firman Tuhan, tidak mau merendahkan hatinya untuk melakukan firman Tuhan. Akhirnya apa saudara? Nah dosa yang bekerja. Nah kalau dosa yang bekerja saudara, kapan nanti dosa ini bisa terselesaikan? Kalau dosa saudara biarkan terus bekerja, lalu kapan dosa ini bisa dihentikan? Kapan saudara bisa bertumbuh, bisa bertambah-tambah, bisa mengenal Tuhan lebih lagi? Kapan saudara dibawa kepada kehendak Tuhan? Nah kapan? Nah saudara dibaharui lagi. Nah pasti tidak akan bisa. Jadi saudara, kalaupun saudara menderita secara badani, biarlah ya. Karena itu sudah menjadi bagian di dalam hidup saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Mari pemuda-pemudi, saudara mau karena saudara mengasihi Tuhan ya, mau mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan. Oh luar biasa ya. Kita ini dipersiapkan saudara untuk masuki kehidupan yang kekal ya. Nah jadi di bumi ini diproses, digodok saudara ya, digodok bagaimana supaya kita nah seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti seorang prajurit tentara saudara yang masuk nah di dalam ya ini saudara ya, di dalam kesatuan nah tentara tadi saudara ya, sebelum dia nah ini di dalam saudara, nah tentu akan ada ini ya ujian, dan setelah dalam saudara dilatih, nah supaya benar-benar dia menyatakan bahwa dia itu adalah tentara. Haleluya. Nah ya dari fisiknya juga saudara, yaitu dilatih, digodok supaya seperti yang dikehendaki. Kalau nggak bisa saudara, nah, kan ada yang nggak tahan dia keluar. Nah karena nggak tahan saudara ya. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, saya percayalah kita semuanya mau. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi mari pemuda-pemudi mau menderita badani ya, oleh karena mengikut Tuhan, karena saudara mau bayar harga, menyangkal diri. Saya percaya kalau itu saudara lakukan, saudara akan bertambah-tambah hikmat ya, bertambah-tambah hikmat, bertambah saudara hikmat daripada Tuhan itu dalam hidup saudara, sehingga masalah-masalah yang datang kepada saudara, saudara bisa mengatasinya. Haleluya. Tidak menyerah, tidak berdiam. Ada hikmat daripada Tuhan untuk saudara bisa mengatasinya ya. Jadi tidak diam saudara dengan nah keadaan, jadi membuat saudara tidak bergerak, seolah-olah saudara dihentikan oleh karena keadaan dan situasi, padahal ada hikmat daripada Tuhan ya. Nah untuk bisa mengatasinya saudara, sehingga ada nah jalan keluarnya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi marilah nah setiap pemuda-pemudi mau menderita secara badani, karena saudara mau bayar harga, menyangkal diri dan memikul salib. Haleluya.
Kemudian dikatakan tadi saudara, ya ini kita kembali saudara kepada kitab Roma tadi ya, ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu mandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kemudian apa dikatakan? Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus ya. Jadi setelah mati terhadap dosa, saudara mau bayar harga, menyangkal diri. Untuk apa hidup saudara selanjutnya? Yaitu apa saudara? Hidup bagi Allah ya. Haleluya. Oke lah ya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Yuk coba mari kita lihat Roma 6 ayat 2. Satu dua ya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah ya, jadi sekali-kali tidak saudara ya. Jadi dosa itu tidak berkuasa lagi. Kenapa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Hidup lagi dalam dosa. Padahal dosa itu sudah dikalahkan. Kita sudah mati terhadap dosa. Kenapa dosa itu bisa lagi saudara bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Seharusnya tidak bisa. Haleluya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena membiarkan dirinya saudara ya untuk hidup dalam dosa. Dia memberikan hidupnya. Jadi padahal sebenarnya dosa itu nggak berkuasa lagi. Dia bisa menguasai supaya dosa itu tidak lagi bekerja di dalam kehidupannya. Tetapi kenapa bisa bekerja kepada anak-anak Tuhan? Ya karena dia memberikan dirinya. Mau saudara dipancing ya, mau dipancing oleh dosa itu, dia pun ikut terpancing saudara. Mau digoda sehingga dia tergoda. Seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Roma 6 ayat 6. 1 2 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambakan diri lagi kepada dosa. Nah ini ya. Jadi karena kita tahu, jadi kita harus tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, dimatikan, salib saudara. Ya, jadi sudah dimatikan supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Haleluya. Nah ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Ya. Nah ya, jadi saudara, tubuh dosa sudah hilang kuasanya supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, jadi firman Tuhan ini luar biasa. Ya, memberikan pengertian kepada kita supaya kita menang. Ya, supaya saudara menang tiap-tiap hari untuk menghadapi kehidupan ini, ya. Karena di mana-mana saudara ada godaan dosa, ya. Di mana-mana saudara, ya. Itu ada godaan dosa. Tetapi kalau saudara tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan. Nah, supaya tubuh dosa kita tubuh dosa kita hilang kuasanya, ya. Jadi tubuh yang berdosa ini hilang kuasanya. Hilang kuasanya karena sudah turut disalibkan, haleluya. Supaya kita tidak mengambakan diri lagi kepada dosa, tapi kita mengambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan yang hidup. Amin, haleluya. Kalau kita mengambakan diri kepada dosa yang berkuasa. Tapi kalau kita mengambakan diri kepada Tuhan yang berkuasa, kita akan mengikuti maunya Tuhan. Itu pasti saudara, ya. Kalau saudara mau mengambakan diri kepada Tuhan, ya saudara biarkan Tuhan berkuasa atas hidup saudara, maka saudara akan mengikuti apa maunya Tuhan. Tapi kalau dosa yang berkuasa di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengambakan diri kepada dosa. Apa maunya dosa saudara akan ikuti. Karena saudara hambanya. Hamba itu kan jadi budak saudara. Budak kepada yang memperbudak. Gak bisa. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kan kita ini dosa kan sudah diselesaikan. Tadi tubuh yang berdosa tadi sudah turut disalibkan. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi sudah mati. Haleluya. Nah ya, jadi saudara punya pengertian seperti itu. Jadi kalau saudara digoda jangan mau. Karena saudara sudah mati terhadap dosa. Jangan mau beri diri lagi. Nah kepada dosa. Jangan mau memberi hamba. Nah kepada dosa. Jangan mau diperbudak oleh dosa. Kita yang harus menguasai dosa. Haleluya.
tapi kita mau menjadi hambanya Tuhan. Sehingga dengan sukacita kita mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, biarlah Tuhan menjadikan bagi setiap saudara. 1 Yohanes 3 ayat 9. Apa dikatakan firman Tuhan ini? 1, 2 ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ya. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Benih ilahi. Ya, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Kan gak mungkin saudara, ya ini ya, benih ilahi tadi kompromi pada dosa, enggak. Benih ilahi itu kudus. Ya, kudus saudara. Nah, itu tidak mungkin. Nah, ya kompromi jatuh hidup di dalam dosa, enggak mungkin saudara. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah dikatakan dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau saudara sudah yakin, saudara sudah dilahirkan kembali, ya, saudara sudah dilahirkan kembali, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara menjadi anak Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, saudara tidak berbuat dosa lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kenapa saudara? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi benih ilahi tetap ada dalam saudara. Benih ilahi tadi yang bertumbuh saudara. Ya, jadi yang ada kebenaran. Haleluya. Yang tumbuh itu apa? Kebenaran. Yang tumbuh itu apa saudara? Kekudusan. Bertumbuh di hati saudara, bertumbuh di pikiran saudara, bertumbuh di perkataan saudara, bertumbuh di mana? Di perbuatan saudara. Haleluya. Nah, yang jadi yakin, percaya bahwa benih ilahi ada dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Nah, ya. Jadi dikatakan sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Luar biasa. Nah, ya, karena firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4 ayat 4, kita berasal dari Allah, anak-anakku. Haleluya. Roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini, dan kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu tersebut. Jadi kita ini berasal dari Allah saudara ya. Jadi hargakan saudara, walaupun kita masih di bumi, tapi kita ini berasal dari Allah karena kita sudah ditebus oleh Allah. Haleluya, di dalam Kristus Yesus. Jadi hargakan hidup saudara, hargakan tubuh saudara, hargakan anggota tubuh saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya, ya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi hargakan saudara, jangan biarkan dia hidup dalam dosa, jangan biarkan dia untuk melakukan dosa lagi, ya. Jangan biarkan saudara ikut lagi dengan pergaulan-pergaulan yang buruk saudara ya. Kalaupun saudara ya memiliki punya teman yang belum di dalam Tuhan, mungkin saudara katakan dia ini ya teman apalah ya, ini ya jahatlah saudara ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah saudara bisa menjaga hidup saudara. Haleluya, karena dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Oke, puji nama Tuhan. Nah, setelah saudara mati dalam dosa, berikanlah hidup saudara bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kita baca Galatia 2 ayat 20 ya. Supaya setiap saudara tidak enggan untuk memberikan hidup kepada Tuhan. Sudah waktunya saudara ya. Jadi tidak membuang-buang waktu. Nah, yang tidak membuang-buang waktu. Yuk, sekali mengikut Tuhan, sudah serahkan aja kepada Tuhan saudara ya. Tidak lagi berdali-dali atau menunda-nunda. Galatia 2 ayat 20 dikatakan 1, 2 ya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah ya, jadi kalaupun aku hidup dikatakan, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara nggak sendiri, kita tidak sendiri ya. Ada Kristus, ada Yesus dalam hidup saudara. Nah ya, jadi ada Yesus dalam hidup saudara, makanya bertindak hati-hati. Jangan bawa diri saudara kepada dosa, jangan bawa diri saudara kepada hal yang tidak benar ya, karena ada Kristus di dalam hidup saudara. Haleluya. Ya,
Dan hidupku yang kehidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Ya, makanya miliki iman saudara, miliki firman Tuhan supaya saudara memiliki iman. Haleluya. Orang benar hidup oleh karena apa saudara? Oleh karena iman. Ya, orang benar itu hidup oleh karena iman. Dari mana iman itu saudara? Dari mendengarkan firman Kristus. Ya, makanya iman saudara ada. Nah ya, jadi miliki firman Kristus adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh, luar biasa ya. Jadi Yesus itu sangat mengasihi kita, sudah menyerahkan dirinya saudara supaya kita bisa ini ya, bisa diselamatkan saudara, supaya kita memiliki hidup yang kekal ya. Jadi Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Nah, kita diselamatkan saudara, tidak dibiarkan begitu saja ya, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan ada dalam hidup kita saudara ya. Jadi mari jaga hidup saudara, persembahkan kepada Tuhan. Miliki iman, miliki firman Tuhan supaya saudara bisa kuat, bisa teguh untuk hidup di dalam kebenaran. Walaupun masih saudara muda, nah saudara berada di lingkungan mungkin yang tidak baik, karena saudara harus sekolah, harus kuliah, mungkin harus bekerja. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi kalau saudara memiliki iman, saudara bisa tetap teguh hidup sebagai anak Tuhan. Haleluya. Tidak akan kompromi ya, tidak akan jatuh dalam dosa, tidak akan saudara ikuti arus dunia ini. Nah ya, saudara tidak ikuti arus lingkungan di mana saudara berada. Saudara kan bisa lihat, bisa mengetahui ya. Misalnya saudara berada di dunia ini, pendidikan, kuliah atau bekerja atau di lingkungan saudara. Saudara kan tahu, oh itu tidak benar, itu tidak tidak baik, dan itu tidak perlu dikerjakan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, makanya miliki firman Tuhan, miliki iman supaya saudara menjadi kuat dan teguh. Haleluya. Tidak terbawa arus dunia, tidak terbawa arus lingkungan yang jahat ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus di mana? Nah, mungkin saudara berada di sana oleh karena itu tadi, oleh karena pendidikan, oleh karena kuliah, oleh karena bekerja ya. Mungkin oleh karena ada kegiatan-kegiatan saudara ya. Nah, tidak selamanya saudara berada di dalam sesama anak Tuhan ya. Mungkin saudara juga akan berada bersama-sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, tadi kan firman Tuhan berkata, saudara yang tidak mengenal Tuhan itu memiliki pikiran sia-sia. Dia bisa saja berbuat jahat ya, untuk mengikut, untuk menjatuhkan. Nah ya, supaya dia bisa ini saudara ya, supaya dia bisa menang, dia yang diangkat saudara. Nah, itu pikiran sia-sia tadi. Jadi dia memiliki saudara niat yang gak baik. Nah ya, karena dia tidak mengenal Allah. Tapi saudara yang mengenal Allah, tentu saudara tidak memiliki pikiran seperti itu. Haleluya. Makanya saudara untuk bisa seperti itu miliki iman. Haleluya. Miliki iman saudara, miliki firman Tuhan supaya saudara memiliki iman dan hidup di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 7:17. 1-2 ya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Jadi jangan mau saudara berubah-ubah. Hiduplah ya, hiduplah seperti saat saudara dipanggil Tuhan. Nah ya, di sana ada kasih, di sana ada roh yang menyala-nyala. Rindu akan Tuhan, rindu mengenal Tuhan, rindu saudara ya mempersembahkan hidup kepada Tuhan, rindu hidup dalam kebenaran. Itu kasih yang mula-mula tetap dipelihara, tetap hidup ada di sana. Haleluya. Nah ya, karena dikatakan tadi selanjutnya adalah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, bukan ditentukan saudara. Kalau hidup saudara ditentukan dengan diri saudara sendiri, nah ini saudara bisa menyimpang daripada kehendak Tuhan, menyimpang daripada kebenaran, menyimpang saudara ya daripada apa yang diinginkan Tuhan. Tetapi biarlah dikata hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Apa yang sudah Tuhan tentukan bagi saudara, hiduplah di dalamnya. Jangan iri saudara kepada orang yang di luar Tuhan. Nah ya,
Mungkin saudara lihat, oh hidupnya kok lebih baik daripada diriku ya. Saudara lihat mungkin dia melimpah secara materi atau secara kedudukan saudara ya. Tapi saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus itu kan ini penilaian dunia. Saudara lebih berharga. Saudara sudah jadi anak Tuhan. Haleluya. Saudara memiliki surga yang tidak dimiliki dia, yang tidak di dalam Tuhan. Berarti saudara lebih kaya lagi daripada dia. Haleluya. Nah ya, jadi hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ya dipanggil Allah. Ya, tetapi hidup di sana pelihara kasih yang mula-mula. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah, kan firman Tuhan berkata, karena semakin ini ya, semakin jahat maka kasih akan semakin apa dikatakan dingin. Itu dunia saudara. Tapi kalau saudara tetap pelihara, tetap hidup pada saat seperti pada saat saudara dipanggil, ada kasih mula-mula, ada roh yang bernyala-nyala, ada yang kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan, yang mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Nah, tetap hidup di sana, tetap saudara pelihara. Haleluya. Kalau bisa semakin bertambah-tambah, jangan semakin saudara ini ya keluar daripada apa yang sudah Tuhan tentukan di dalam hidup saudara. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat ya. Jadi ini adalah ketetapan ya yang Tuhan berikan saudara ya kepada semua jemaat. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, saudara suka dengan firman Tuhan ini biar jadi bagi setiap saudara. Haleluya. Yuk kita baca lagi 1 Petrus 2 ayat 5. Nah, kalau bisa saudara catat ya. Harusnya saudara bawa, nah catatan supaya ada, nah ini supaya lebih fokus lagi. Yuk 1 Petrus 2 ayat 5, keluarkan suaranya yuk. Lebih lagi, 1, 2 ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Haleluya ya. Jadi biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup saudara untuk pembangunan suatu rumah rohani. Mau saudara dipergunakan sebagai batu-batu hidup. Nah kalau hidup saudara berarti bisa bergerak. Haleluya. Bisa melakukan kehendak Allah. Bisa saudara membangun tubuh Kristus. Ya, supaya benar-benar menjadi satu bangunan yang seperti Tuhan kehendaki, yang lengkap dan sempurna. Haleluya. Nah ya, seperti bangunan ini saudara, ini kan terdiri daripada banyak batu-batu ya. Kita katakan batu bata. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, makanya bangunan ini jadi. Nah karena apa? Ya, batu bata tadi mau saudara ditata. Ya, mau ditata, mau di bawah atau di atas, mau di tengah saudara. Nah dia mau. Ya, dia tidak berontak saudara, maka jadilah bangunan ini. Nah jadi setiap saudara juga mau saudara dipakai Tuhan. Siapa mau dipakai Tuhan? Katakan saya. Benar ya? Ya belum semua. Siapa mau dipakai oleh Tuhan? Katakan saya. Iya, semua harus mau dipakai Tuhan. Nah ya, harus saudara ya. Jadi semua mau dipakai Tuhan. Nah ya, jadi berikan hidup saudara. Nah supaya pekerjaan Tuhan ini bisa kita bangun ya, tubuh Kristus ini bisa kita bangun lagi bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mempersembahkan apa saudara? Persembahan yang rohani. Makanya yuklah memuji Tuhan lebih bergairah lagi. Haleluya. Coba semua bertepuk tangan dengan kencang. 1, 2, 3 tepuk tangan. Terus saudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lebih lagi yuk, tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Semua bisa bertepuk tangan kan? Coba katakan haleluya. Saya hitung ya. 1, 2, 3 baru semuanya berkata haleluya. 1, 2, 3 haleluya. Lebih kencang lagi ya. Lebih kencang lagi haleluya kepada Tuhan. 1, 2, 3 haleluya. Wah belum semua, coba bangkit berdiri. Bangkit berdiri ya. Sambil saudara melompat nanti ya. Haleluya. Dan saudara melompat. Ya, saya hitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haleluya. Loh, mana lompatannya padahal. Kalau main bola ini, nah ya laki-lakinya ayo lebih lagi melompat saudara. Melompat untuk Tuhan. Siapa mau melompat untuk Tuhan? Katakan saya. Iya, haleluya ya. Haleluya dan hosana. Nah ya, jadi haleluya dan
Hosana, saya hitung sampai 3. Semuanya melompat. 1, 2, 3. Haleluya. Hosana, belum melompat. Nanti yang belum melompat saya suruh ke depan supaya melompat. Oke, saya nanti jurinya ya. Semua bisa melompat kan? Coba dulu melompat yuk. 1, 2, 3. Semua melompat, melompat. Yuk, melompat. Iya, haleluya. Loh, kenapa ini? Berat bebannya ya? Bebannya ada 100 kilo. Haleluya. Jangan lepaskan ya. Di hadirat Tuhan lepaskan. Coba semua melompat. 1, 2, 3 melompat semua. Loh, haleluya. Oh, luar biasa. Loh, kenapa berat? Bebas. Nah, puji nama Tuhan. Semuanya ikut latihan tamborin nanti ya. Latihan tamborin kan luar biasa. Ya, Pania itu luar biasa. Sudah lompat ke sana kemari. Lincah sekali dia. Sudah semuanya udah bisa melompat kan? Nah, haleluya dan hosana nanti ya. Haleluya, hosana. Sambil melompat. 1, 2, 3. Haleluya, hosana. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Semuanya sudah melompat, jadi tidak ada yang maju ke depan. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mau mempersembahkan persembahan yang rohani ya. Bertepuk tangan saudara memuji Tuhan. Coba bebaskan roh saudara ya. Kalaupun WL-nya saudara tidak terlalu ini ya, memotivasi saudara, memberikan aba-aba. Yuk tepuk tangan, angkat tangan saudara sendiri. Wah, tepuk tangan lah, saudara masih pemuda-pemudi kok. Ya harus lebih bergairah. Haleluya. Jangan kalah dengan para orang tua. Orang tua itu enggak disuruh tepuk tangan. Wah, dia kalau bisa saudara ini ya, 1 meter kiri kanan. Jangan ada. Karena dia akan melompat ke sana kemari saudara, menari. Nah, ke sana kemari ya. Jadi jangan mau kaku. Haleluya. Tiap hari doakan pemuda-pemudi Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak ada yang malu-malu, tidak ada yang ragu, tidak ada yang kaku. Rohnya bebas Tuhan untuk memuji menyembahmu. Lah, tiap pagi saudara, ya, saya doakan seperti itu, biarlah jadi bagi saudara. Haleluya. Nah, sampai situnya loh didoakan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi mau dibangun ya. Haleluya. Ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani ya, bagi suatu imamat kudus, imam saudara. Imam itu kan mempersembahkan korban persembahan. Jadi saudara datang ke rumah Tuhan, bawalah persembahan saudara yang terbaik. Pujian penyembahan saudara, haleluya. Memuji menyembah Tuhan ya, apalagi saudara yang ikut pujian penyembahan musik celebration. Nah ya, jadi lebih lagi lah, yuk. Pelayan musik yang dilatih, saudara harus lebih lagi ya. Tidak hanya lincah saudara untuk memainkan alat musik, tapi saudara juga lincah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua bisa terjadi kalau tiap-tiap hari saudara memuji menyembah Tuhan. Nah ya, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara harus mempersiapkan diri. Kalau datang beribadah, saudara sudah mempersiapkan diri untuk untuk mempersembahkan persembahan rohani. Saudara sudah persiapkan diri untuk memuji menyembah Tuhan dengan roh yang bebas, tidak terikat saudara. Harus bebas karena saudara mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita saja kalau kita mau menerima sesuatu, kita mau menerima yang terbaik kan? Ya kan? Haleluya. Kalau ada seseorang memberikan, pasti saudara mau menerima yang terbaik. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya, terlebih lagi untuk Tuhan. Marilah kita persembahkan persembahan yang terbaik. Saudara bertepuk tangan dengan kencang, dengan ini ya, dengan kuat. Jangan ini saudara tidak kedengaran, itu bukan bertepuk tangan. Kan firman Tuhan berkata, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai, bukan dengan elukanlah Allah dengan bisik-bisik, dengan berdiam-diam. Tidak ada. Firman Tuhan berkata, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, ya bersorak-sorailah bagi Allah. Oh, bagaimana bertepuk tangan? Ya tepuk tangan saudara yang ini, yang kuat. Haleluya. Kalau saudara sampai mengeluarkan keringat di ruangan yang AC ini karena memuji menyembah Tuhan, oh itu satu persembahan yang luar biasa. Haleluya. Nah ya, nah sampai saudara mengeluarkan tenaga karena saudara bertepuk tangan, melompat, memuji menyembah Tuhan. Wow, itu satu persembahan rohani yang luar biasa, yang sangat berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan disenangkan.
Jadi pemuda-pemudi, bangunlah itu dalam kehidupan saudara. Ya persiapkan diri kalau datang beribadah ya. Karena saudara mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Persembahan yang hidup kepada Tuhan. Yang hidup itu bergerak. Yang hidup itu saudara, nah bisa berbuat, bisa berkata-kata. Tapi kok persembahan yang mati gak bisa buat apa-apa saudara ya. Tapi persembahan yang hidup Tuhan berkata. Berarti saudara harus bertindak, harus berbuat, hidup, bergerak saudara. Nah seperti itu ya, bukan persembahan yang mati tapi persembahan yang hidup. Jadi marilah berikan hidup saudara kepada Tuhan. Karena saudara sudah mati terhadap dosa dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi, supaya Tuhan memakai saudara di masa muda saudara ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kalaupun untuk itu semuanya ada harga yang harus saudara bayar, ada ini ya, ada penyangkalan diri, ada proses yang harus saudara jalani ya untuk ini saudara melakukan itu semuanya. Tapi percayalah, sepanjang saudara mau mempersembahkan hidup, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan bagi saudara. Amin. Tuhan akan menyertai, tidak akan dibiarkan saudara sendiri. Tuhan menyertai saudara. Tuhan ada ya bagi saudara setiap waktu dan setiap saat. Puji nama Tuhan. Jadi mari pemuda-pemudi, kerjakanlah firman Tuhan ini bagi saudara ya, agar firman Tuhan ini bisa berbuah di dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai sini firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami diselamatkan Tuhan Yesus. Kami sudah mati terhadap dosa dan kami memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang berada di surga. Engkau sudah membayar dosa kami Tuhan. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Haleluya. Mari kita nyatakan segenap hati kita dengan segala kerendahan hati saudara. Karena mengasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, bukakan hatimu, nyatakan segenap hati. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosa. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
saya percaya saudara sangat mengasihi Tuhan. Untuk itu mari nyatakan segenap hatimu dengan segala kerendahan hatimu, dengan sukacita, dengan kerelaan. Saudara mau mempersembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mari angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Bukakan hatimu. Kita nyatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Kita nyatakan segenap hati kita, ku telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita bersuka cita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Kami bersyukur. Kami menghargakan karya-Mu yang luar biasa. Penebusan-Mu Tuhan atas dosa-dosa kami. Sehingga kami diampuni dan kami diselamatkan. Kami memiliki hidup yang kekal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami mati bagi dosa Tuhan dan hidup bagi Allah. Kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi, remaja, bahkan Tuhan menjadikannya bagi kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menguasai setiap kehidupan pemuda-pemudi remaja ini, rohnya, jiwanya, tubuhnya, pemikirannya, Tuhan menguasainya di dalam nama Yesus. Memimpin bahwa mereka kepada segala kebenaran-Mu sehingga berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, roh jahat setan penipu kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mengerti akan kehendak Tuhan, tidak mengerti isi hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berjalan dengan keinginan sendiri, keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap pemuda-pemudi remaja ini dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga, terpujilah nama-Mu. Kebenaran-Mu memerdekakan mereka Tuhan. Bebaslah mereka Bapa yang baik, memberikan kehidupan mereka kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita serukan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk pemuda-pemudi remaja. Adakah yang baru pertama sekali datang beribadah bersama dengan kita? Ada yang baru pertama kali? Semuanya ada? Tidak ada, semuanya
pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan? Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja adalah pemuda-pemudi remaja yang telah mati terhadap dosa. Haleluya. Dan kita mau hidup untuk Tuhan. Haleluya, melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan pengajian kita pada hari ini. Besok hari Minggu, ada ibadah minggu kita di tempat ini, masuk jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Haleluya. Dan besok hari ada perjamuan kudus. Senin, penginjilan perkunjungan di setiap wilayahnya. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja ikut ambil bagian di dalam penginjilan perkunjungan. Haleluya, untuk kita bisa menguatkan, meneguhkan setiap jiwa-jiwa. Kita mengunjungi teman-teman kita yang hari ini mungkin belum hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari Jumat ada doa syafaat di tempat ini. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja juga bisa datang, rindukan untuk bisa berdoa syafaat di tempat ini jam 7:30 malam sampai dengan selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari Sabtu depan kembali ibadah muda-mudi di tempat ini, masuk jam 6 sore. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini, datanglah kembali hari Sabtu depan. Dan juga kita bisa membawa teman-teman kita yang belum bisa datang pada hari ini, pada hari Sabtu depan. Puji nama Tuhan. Demikian pengajian kita pada hari ini, dan nanti setelah selesai ibadah ini kita kumpul, kita masuk per wilayah, baik barat, timur, utara, dan selatan untuk bisa membicarakan jiwa-jiwa, mendoakan, menguatkan mereka. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Mari semua pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita tundukkan hati kita bersatu hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja-Mu pada hari ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Bapa. Kami semua telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami menghidupinya, kami melakukannya Tuhan, dan kami benar-benar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus hidup di dalam Engkau Tuhan, mengerjakan Tuhan pelayanan kami, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami Tuhan mau memberikan persembahan kami. Engkau memberkati Tuhan seluruh pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa. Di dalam nama Engkau berkati studi kami Bapa, di dalam nama perkuliahan kami, bahkan pekerjaan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi saluran berkat kami. Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Tuhan dalam nama Yesus mengembalikannya 30, 60, bahkan 100 lipat kali ganda dalam depan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, Allah itu baik, Dia sungguh baik bagi kita. Sebab itu kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari semua umat Tuhan bertepuk tangan. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Mari kita semua bangkit berdiri. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu
sungguhlah Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan juga kami bersyukur untuk lawatan-Mu Tuhan Yesus yang terjadi di ibadah pemuda pun remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyembahan musik celebration sudah kami bawakan kepada-Mu Tuhan, biar Engkau berkenan atasnya Tuhan Yesus. Engkau disenangkan Tuhan, dan memulihkan kami lebih lagi supaya kami mempersembahkan yang terbaik lagi, memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan penuh dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu juga sudah diterima bagi setiap umat-Mu Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi milik mereka. Mereka melakukannya, mereka mengerjakannya, membuat hidup mereka tidak akan pernah sama. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini, berkatilah hidup mereka Tuhan. Tentulah segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang sia-sia. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan perhitungkan, kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu bagi setiap pemuda-pemudi. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, dan kami sangat percaya satu depan tentulah akan semakin luar biasa, semakin berkemenangan Tuhan. Pemuda-pemudi akan datang beribadah, semuanya mengerjakan apa yang menjadi bagiannya untuk membangun tubuh Kristus di ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan besok hari kami akan datang ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan. Tidak ada satupun di antara umat Tuhan yang gagal pertemuan-pertemuan ibadah, tapi semuanya semakin giat Tuhan melakukannya. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat sebentar. Nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan sebentar nanti pemuda-pemudi masuk dalam kelompok wilayah untuk saling memberkati, saling mendoakan Tuhan, saling menguatkan dan meneguhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa sekali dan setan kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok dan manusia, pelanggaran kami usirkan di dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami terima berkat daripada-Mu Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.